Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Leli Indriani. Nomor induk mahasiswa saya 2120205087. Saya dari kelas PBIC angkatan 2021, program studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai kewarganegaraan. Yang pertama, yaitu mengenai hakikat kewarganegaraan. Hakikat kewarganegaraan adalah suatu metode pendidikan yang diperoleh dari nilai-nilai Pancasila sebagai kepribadian nasional, dalam rangka untuk meningkatkan dan melestarikan keluhuran moral dan perilaku masyarakat yang terkait dalam budaya bangsa dari zaman terdahulu. Nah, secara singkat, hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah sarana pembelajaran yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Hal ini sangat diperlukan supaya masyarakat bangsa Indonesia memiliki kesadaran untuk mencintai tanah air serta memiliki watak, sifat, dan karakter yang sesuai dengan nilai Pancasila. Materi selanjutnya adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan bagi mahasiswa. Memahami pentingnya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan bagi mahasiswa. Yang pertama, yaitu agar mahasiswa mengetahui bagaimana menjadi warga negara Indonesia yang baik. Melalui pendidikan Pancasila, mahasiswa dapat bertanggung jawab dan mengetahui hak dan kewajibannya sebagai mahasiswa, sekaligus warga negara Indonesia yang baik. Yang kedua, yaitu agar mahasiswa dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mengedukasi mahasiswa akan pentingnya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan agar bisa diterapkan dengan baik di dalam kehidupan sehari-hari adalah hal yang penting. Yang ketiga, yaitu agar mahasiswa memiliki pandangan yang benar terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Mahasiswa dapat menjadi warga negara yang memiliki pandangan yang benar terhadap nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia, dan juga agar mahasiswa dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, yaitu agar mahasiswa menjadi pribadi yang memiliki toleransi tinggi. Mahasiswa dapat bertoleransi dan memiliki solidaritas yang tinggi karena di kampus tentu saja ada banyak sekali suku, agama, dan ras yang berbeda. Nah, maka itulah sangat penting bagi mahasiswa agar menanamkan nilai-nilai Pancasila di dalam dirinya. Yang kelima, yaitu agar mahasiswa menjadi sosok yang cinta damai. Pendidikan Pancasila sangat diperlukan kepada mahasiswa agar suatu hari nanti mahasiswa itu dapat menjadi penerus bangsa yang cinta damai. Sehingga tujuan dari makna demokrasi Pancasila itu dapat tercapai. Yang keenam adalah agar mahasiswa dapat berpikir kritis. Tidak hanya mengetahui tentang hak dan kewajibannya, namun mahasiswa harus mampu berpikir kritis, baik terhadap hal-hal atau isu-isu yang terjadi di dalam maupun di luar negeri. Dan yang ketujuh adalah agar mahasiswa dapat menjadi agent of change yang membawa perubahan atau pembaharuan yang baik bagi bangsa Indonesia. Dan yang terakhir adalah agar mahasiswa dapat mengenal kehidupan berpolitik. Mahasiswa bisa menjadi sosok yang mengenal dan beradaptasi pada kehidupan politik lokal, nasional, serta internasional. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang contoh penerapan pentingnya pendidikan Pancasila bagi mahasiswa. Contoh yang pertama, saya mengambil dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, maka mahasiswa harus bisa saling menghargai dan bertoleransi dengan mahasiswa lain yang memiliki keyakinan yang berbeda. Contohnya, saat hari Jumat, mahasiswa muslim laki-laki pasti harus melaksanakan sholat Jumat. Nah, jika ada kegiatan atau acara yang dilaksanakan pada waktu itu, maka sebaiknya dihentikan sebentar untuk waktu sholat dan dilanjutkan saat waktu sholat sudah selesai. Begitupun selain hari Jumat, misalnya pada hari-hari lain saat waktu sholat dimulai. Contoh kedua yaitu penerapan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab.
Contohnya adalah sopan santun mahasiswa kepada para dosen serta para tenaga kerja pendidikan yang lain. Saat bertemu dengan dosen, alangkah baiknya mahasiswa menyapa terlebih dahulu atau minimal tersenyum. Itu membuktikan mahasiswa memiliki adab yang baik. Dan contoh lainnya adalah mahasiswa harus adil dalam memperlakukan teman-temannya, walaupun berasal dari kalangan yang berbeda. Agar tidak akan ada kejadian bullying yang dilakukan oleh mahasiswa. Karena perbuatan bullying ini akan sangat berdampak buruk bagi korban, baik dari segi fisik maupun mental. Mungkin itu saja contoh yang saya ambil dari 2 sila Pancasila, yaitu sila pertama dan sila kedua. Materi selanjutnya adalah identitas nasional. Identitas nasional berasal dari kata national identity yang berarti kepribadian nasional atau jati diri nasional. Sedangkan secara terminologis, identitas nasional merupakan suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Berdasarkan pengertian ini, maka setiap bangsa di dunia akan memiliki identitasnya masing-masing sesuai dengan keunikan, sifat, ciri-ciri, serta karakter dari bangsa tersebut. Jadi, identitas nasional Indonesia adalah ciri-ciri atau sifat-sifat khas bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Dan selanjutnya adalah bagaimana sikap saya dalam membawa identitas nasional Indonesia jika saat ini saya berada di negara lain. Yang pertama, tentu saja saya tidak akan melupakan asal saya, yaitu Indonesia. Saya akan dengan bangga mengenakan produk Indonesia, misalnya batik, baik dari pakaian maupun aksesoris yang bercorak batik. Yang kedua, yaitu saya tidak akan melupakan tata krama yang sudah diajarkan kepada saya dari kecil hingga dewasa, yang mencerminkan keramahan serta budi luhur bangsa Indonesia. Mau dimanapun kamu berada, menjunjung tinggi nilai kesopanan adalah hal yang sangat penting. Dan yang ketiga adalah saya akan memperkenalkan kepada orang di luar sana sedikit demi sedikit kebudayaan Indonesia, baik dari bahasa, makanan, adat istiadat, tarian khas, dan yang lainnya. Materi selanjutnya adalah sejarah perumusan Pancasila. Sejarah dirumuskannya Pancasila sebagai dasar negara adalah diawali dengan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI atau dalam bahasa Jepang yaitu Dokuritsu Junbi Kosakai pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Jepang dan diresmikan pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI adalah organisasi yang dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia sekaligus sejumlah syarat yang harus dipenuhinya sebagai negara merdeka. Pancasila dirumuskan dalam sidang pertama BPUPKI. Sidang pertamanya sendiri dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada sidang pertama BPUPKI, Supomo, Muhammad Yamin, dan Soekarno menyampaikan beberapa usulan tentang falsafah atau dasar negara Indonesia. Penyampaian ini didasarkan pada arahan Ketua BPUPKI, Rajiman Widyodiningrat pada pidato pembukaan sidang. Rajiman mengatakan bahwa untuk mendirikan negara yang merdeka, maka dibutuhkan suatu dasar negara. Usulan dasar negara Muhammad Yamin 29 Mei 1945. Muhammad Yamin menyampaikan usulan dasar negara secara tertulis pada ketua sidang dan secara lisan. Usulan lisannya yaitu yang pertama peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, dan yang keempat peri kerakyatan dan kesejahteraan rakyat. Dan usulan tertulisnya yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya yaitu usulan dasar negara Supomo 31 Mei 1945. Menurut Supomo, negara Indonesia merdeka adalah negara yang dapat mempersatukan semua golongan dan paham perseorangan, serta mempersatukan diri dengan berbagai lapisan rakyat. Selanjutnya, saya akan menyebutkan usulan dasar negara menurut Supomo.
Yang pertama adalah persatuan, yang kedua adalah kekeluargaan, yang ketiga adalah keseimbangan lahir dan batin, yang keempat adalah musyawarah, dan yang kelima adalah keadilan rakyat. Supomo turut menegaskan bahwa negara Indonesia merdeka bukan negara yang menyatukan dirinya dengan golongan terbesar dalam masyarakat, serta tidak menyatukan dirinya dengan golongan paling kuat, golongan politik atau golongan ekonomi yang paling kuat. Dan selanjutnya adalah usulan dasar negara Soekarno pada 1 Juni 1945. Soekarno menyampaikan pidato mengenai dasar negara Indonesia merdeka pada 1 Juni 1945. Ia memberikan usulan yang berbentuk filosofi Gonslap atau Weltanschauung, yaitu fundamen filsafat, pikiran, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya demi mendirikan negara yang kekal abadi. Soekarno menyatakan usulan dasar negara dengan sebuah pancadharma. Lalu dengan anjuran para ahli bahasa, rumusan dasar negara yang diusulkan Soekarno ini dinamakan Pancasila. Yang pertama yaitu kebangsaan Indonesia, yang kedua internasional atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila akhirnya ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada sidang pengesahan Undang-Undang 1945. Pada sidang ini, PPKI mengesahkan UUD 1945 di mana terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Materi selanjutnya adalah Pancasila sebagai sistem filsafat dan etika politik pada wacana Presiden 3 periode. Pandangan saya terkait Pancasila sebagai sistem filsafat dan etika politik pada wacana Presiden 3 periode. Dalam pasal 7 Undang-Undang 1945 berbunyi, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun. Dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Dari pasal itu sudah jelas sekali tertera bahwa presiden hanya bisa menjabat selama 2 periode. Maka menurut saya wacana presiden 3 periode ini tidak sesuai dengan etika politik. Nah, begitupun dengan isu pengunduran pemilu 2024 yang tentu saja tidak sesuai dengan sistem filsafat dan etika politik di Indonesia. Wacana mengenai Presiden 3 periode ini direalisasikan, pasti akan ada banyak persoalan baru dan risiko yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia. Saat ini saja sudah banyak sekali dari kalangan mahasiswa yang turun ke jalan melakukan demo agar tidak terjadi pengunduran pemilu dan juga Presiden 3 periode. Tidak baik juga jika seseorang memegang kekuasaan terlalu lama, selain menimbulkan persoalan baru, itu juga akan menjadi sebuah ketidakadilan dalam negara demokrasi ini. Ciri negara demokrasi yang telah tertanam di Indonesia juga akan luntur karena adanya sirkulasi kepemimpinan yang tidak terjaga. Jika seseorang menjabat sebagai presiden, diisi oleh orang yang sama dan dalam waktu yang lama. Mungkin itu saja pandangan saya terhadap wacana presiden 3 periode. Materi selanjutnya adalah Pancasila bersifat ideologi terbuka, terutama dengan perkembangan digitalisasi. Pancasila sebagai ideologi terbuka artinya Pancasila senantiasa bergerak seiring dengan perkembangan aspirasi masyarakat yang sesuai dengan dinamika kehidupan bangsa Indonesia dan tuntutan perkembangan zaman. Contoh pertama yang saya ambil adalah dalam menghadapi info atau berita hoaks. Di era digital ini, penggunaan media sosial tentu saja sudah sangat banyak melanda bangsa Indonesia, baik dari kalangan anak-anak sampai orang tua. Selain dampak positif, tentu saja banyak juga dampak negatif dari penggunaan media sosial itu. Contohnya dalam menerima info atau berita, kita harus mengetahui apakah itu benar atau hanya hoaks belaka. Pancasila sebagai ideologi terbuka bukan berarti kita harus menelan mentah-mentah info yang kita dapat dari media sosial tanpa kita tahu fakta kebenarannya. Kita harus mencari tahu terlebih dahulu dengan benar dari mana info itu berasal. Kita juga tidak boleh sembarangan menyebarkan hoax. Dan contoh selanjutnya adalah
menerima kebudayaan asing. Dengan mudahnya penyebaran informasi di era digital ini, bangsa Indonesia tentu saja akan dengan mudah menerima info mengenai budaya asing. Misalnya saat kita menonton film atau drama dari luar negeri, kita jadi mengetahui apa saja kebudayaan dan kebiasaan mereka, walau belum pernah berkunjung ke sana. Pancasila sebagai ideologi terbuka tidak membatasi bangsa Indonesia untuk menerima info tentang kebudayaan asing, tapi kita tetap harus mempertahankan kebudayaan Indonesia karena kita adalah bangsa Indonesia. Jadi, dalam menerima budaya asing kita diperbolehkan, tapi kita tidak boleh menghilangkan kebudayaan asli kita, yaitu budaya Indonesia. Dan materi yang terakhir adalah berbangsa dan bernegara. Berbangsa dan bernegara adalah suatu konsep atau istilah yang menunjukkan seseorang individu yang menjadi bagian dari suatu bangsa atau nation dan negara atau state tertentu, di mana kita berada di tempat yang memiliki bahasa, agama, ideologi, budaya, dan atau sejarah yang sama dan mempunyai aturan-aturan baik dalam bidang politik, militer, ekonomi, sosial, maupun budaya yang telah diatur oleh negara. Contoh mengenai berbangsa dan bernegara, contoh pertama yaitu saya mengambil tentang toleransi. Toleransi sangat dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, agar tercapainya negara yang aman, tentram, damai, dan sentosa. Di Indonesia terdapat banyak suku, ras, maupun agama yang berbeda. Dengan adanya perbedaan itulah membuat Indonesia menjadi negara yang kaya akan keberagamannya. Maka toleransi itu sungguh sangatlah penting untuk dijalankan. Contohnya yaitu antara Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Jika hari raya jatuh pada hari Minggu, pihak gereja meniadakan ibadah pagi dan diganti dengan membantu perayaan sholat Id. Nah, pada saat Natal, jemaah Istiqlal sengaja meluangkan lahan parkir khusus untuk jemaah gereja katedral saat beribadah Natal, dan begitu juga sebaliknya saat hari raya, maka gereja katedral akan memperbolehkan lahannya untuk menjadi lahan parkir bagi umat Islam yang menjalankan ibadah. Contoh selanjutnya yaitu membayar pajak. Kewajiban membayar pajak diatur dalam pasal 23A Undang-Undang 1945, yaitu pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Dapat dikatakan bahwa membayar pajak merupakan wujud ketaatan terhadap hukum yang ada di negara Indonesia. Membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi juga merupakan hak dari setiap warga negara Indonesia untuk ikut berpartisipasi dan berperan dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Untuk itu, dibutuhkan pemerintah yang bijaksana, adil dan jujur agar pembangunan nasional di Indonesia ini bisa berjalan dengan baik. Jika pemerintah saja tidak jujur dan tega melakukan korupsi, maka kepercayaan warga Indonesia pastinya akan berkurang. Nah, akibatnya akan banyak warga yang tidak membayar pajak karena mereka berpikir untuk apa membayar pajak tapi uang rakyat saja digunakan untuk kepentingan pribadi. Maka dari itu semoga kedepannya pemerintah Indonesia ini dipegang oleh orang-orang yang bijaksana. Nah, untuk itu para pemuda Indonesia lah yang akan meneruskan pemerintahan di masa mendatang dan berperan penting dalam kemajuan bangsa Indonesia. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan di video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.